Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Hari Santoso. Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara menyusun RPP kurikulum 2013 khususnya PJOK berdasarkan surat edaran nomor 14 tahun 2019. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menuju ke teknis bagaimana cara menyusun RPP yang super cepat, yang sesuai dengan regulasi yang ada berdasarkan surat edaran nomor 14 tahun 2019, perlu kita simpulkan dulu inti surat edaran nomor 14 tahun 2013. Di dalam surat edaran nomor 14 tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa setiap guru diberikan kebebasan untuk memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP yang dikehendaki. Kesimpulan yang kedua, 3 komponen inti RPP. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, yang kedua adalah kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga adalah penilaian. Jadi komponen-komponen yang lain itu adalah komponen yang hanya sebagai komponen pelengkap saja. Oke Bapak Ibu. Nah, selanjutnya model format RPP yang seperti apa nanti yang kita pilih. Saya ambilkan beberapa contoh inspiratif model format RPP dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbud. Ada panduannya di situ. Ini contoh yang pertama. Contoh yang pertama ini menggambarkan format model RPP yang deskriptif, Bapak Ibu. Jadi bentuknya adalah bentuk deskripsi. Format yang kedua ini lebih cenderung menggunakan kolom-kolom tabel. Yang terakhir nanti adalah format yang saya ambil, yaitu format model penggabungan antara deskriptif dan tabel. Jadi jadinya seperti ini Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana cara kita menyusun RPP satu lembar PJOK yang efektif, yang efisien, yang mudah dan simpel untuk kita jadikan acuan ketika kita membuat RPP berikutnya. Baik Bapak Ibu, kita coba saja langsung kita susun, kita coba susun satu buah RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran PJOK, misalkan menuju ke format yang kita sepakati, kita pilih tadi, yaitu format gabungan antara model deskripsi dan gabungan format yang bentuknya tabel. Kita isi identitasnya dulu Bapak Ibu. Misalkan di sini kita isi SDN Rungkut Menanggal 1. Rungkut. Oke, kita perbesar dulu coba. Nah, ini kelas 5 misalkan. Semester 1. Saya mau mengajar materi kelas 5 semester 1 tentang permainan bola kecil. PJOK kita tulis materinya permainan bola kecil. Permainan bola kecil. Misalkan materi permainan bola kecil yang saya pilih adalah rondes misalkan. Rondes. Oke, alokasi waktu kita buat RPP ini 1 kali pertemuan aja, berarti struktur kurikulum kita PJOK itu 4 kali 35 menit. Untuk SD 1 jampelnya 35 menit. Nah, selanjutnya Bapak Ibu langsung kita pakai dulu.
Nah, kita menuju kolom komponen inti yang pertama, yaitu tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu diturunkan dari kompetensi dasar yang ada di Permen 37. Saya mau menyusun RPP-nya permainan bola kecil. Di sini disebutkan KD nomor 3.2 itu memahami kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai permainan bola kecil. Ini yang saya maksudkan, permainan bola kecil. KD 4.2-nya, KD yang arahnya ke keterampilan, mempraktekkan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai permainan bola kecil sederhana dan atau tradisional. Nah, tujuan pembelajarannya kita ambil dari, nah ini adalah indikatornya. Nah, kalau saya rumuskan tujuan pembelajaran menggunakan kata kerja operasional, misalkan ini saya ambil di sini ya. Saya ambil dulu, saya copy dulu, saya masukkan di sini. Oke, saya kasih nomor 1. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang diambilkan dari IPK, indikator pencapaian kompetensi KD 3.2. Seperti ini Bapak Ibu. Dengan mengamati gambar dan membaca materi. Oke, saya ambilkan itu biar cepat. Saya klik di sini. Nah, dengan mengamati gambar dan membaca materi, di sini ada koma ya. Siswa mampu, misalkan. Siswa mampu. Nah, siswa mampu menyebutkan variasi kombinasi gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor serta manipulatif dalam permainan rondes. Dulu dalam permainan rondes dengan tepat. Oke Bapak Ibu, saya cek rumus ABCD yang sebagai audien siswa sudah masuk. Kemudian behavior, perubahan perilakunya, dia mampu menyebutkan. Oke, kondisinya dengan mengamati gambar dan membaca materi. Ini kondisinya. Degree-nya adalah dari kemampuan behavior tadi, ini menyebutkan, misalkan dia menyebutkannya dengan tepat, misalkan dengan benar, dengan percaya diri misalkan. Oke, lanjut menuju ke tujuan pembelajaran yang arahnya ke keterampilan. Tujuan pembelajaran perlu diingat, 1, menggunakan kata kerja operasional. Kemudian yang kedua, terukur, harus bisa diukur nanti karena ini dipakai di penilaian. Kemudian yang ketiga, rumusnya ABCD. Kita copy paste aja Bapak Ibu. Saya ambil yang nomor 2 ini, indikator yang nomor 2 ini aja. Saya pindah dulu. Nah, biar Bapak Ibu tahu prosesnya. Dengan mengikuti panduan dan peragaan guru. Dengan melihat peragaan guru, dengan melihat demonstrasi guru misalkan. Nah, coba pakai ini aja. Nah, dengan mengikuti panduan dan peragaan guru, siswa dapat mempraktekkan variasi gerak kombinasi gerak dasar lokomotor dan lokomotor permainan rondes. Degree-nya kita masukkan dengan percaya diri. Selesai Bapak Ibu, 1 komponen selesai. Kita masuk menuju ke kegiatan pembelajaran Bapak Ibu sebagai komponen 2.
kegiatan pembelajaran bahasa di pendahuluan itu biasanya cenderung sama Bapak Ibu. Kita copy paste aja langsung RPP yang biasanya kita ambil. Lihat Bapak Ibu, bahasa nomor 1 diawali dengan berdoa, biasanya kan seperti itu. Kita ambilkan dari sini aja. Bahasa nomor 2 memberikan motivasi, yel, dan memberikan apersepsi, itu bahasa-bahasa yang sama. Kita copy paste aja. Nah, seperti ini. Nah, kita salin di sini, Bapak. Nah, sorry. Misalkan di sini. Nah, ini kita kecilkan dulu biar nanti cukup satu. Kita pakai coba 11 Bapak Ibu. Yang ini sudah 11. Nah, lihat komponen di kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran Bapak Ibu pasti nanti mengawali dengan pendahuluan, kemudian di kegiatan inti, dan terakhirnya adalah penutup. Oke, kita sudah mendapat 2 poin bahasa yang mencerminkan bahasa pendahuluan. Nah, biasanya yang ketiga itu menyampaikan tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajaran dari materi apa? Materi kombinasi gerak dasar lokomotor, non lokomotor manipulatif dalam permainan rondes. Nah, kita copy. Nah, ini menyampaikan tujuan pembelajarannya. Nah, inilah bahasa pendahuluan yang kita bisa pakai sehingga di kegiatan pendahuluan kira-kira cukup selesai di sini Bapak Ibu. Kita tidak berpanjang-panjang karena nanti harapannya RPP ini bisa selesai 1 lembar. Nah, sekarang di kegiatan inti Bapak Ibu. Di kegiatan inti biasanya kita menggunakan bahasa-bahasa guru membimbing, mengamati gambar, bertanya jawab, siswa aktif mencoba, guru mengecek keterampilan yang dilakukan oleh siswa. Coba kita rumuskan satu persatu. Misalkan kita kopikan dari ini Bapak Ibu. Nomor 1, guru membimbing dan mengajak siswa melakukan pemanasan dalam kelompok-kelompok barisan. Nah, ini kan sama Bapak Ibu. Bahasanya sama. Kita copy aja. Dan dapat 1 poin. Poin yang kedua, guru mengajak untuk mengamati sebuah gambar. Kita ambilkan bahasa yang kita susun di sini. Siswa mengamati dan bertanya jawab gambar. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau memang diperlukan sebuah gambar, maka saya bisa memberikan contoh Bapak Ibu gambar yang sudah saya siapkan. Misalkan ini gambar, bisa saja gambar diberikan di situ. Nah, kita coba ambil gambarnya, masuk, dan kita menuju ke nomor 3. Poin nomor 3, kalimat untuk kegiatan inti. Kita lihat dulu Bapak Ibu contohnya. Guru membimbing siswa memahami tentang cara melakukan variasi gerak. Nah, ini kita ambil. Misalkan saya ambil di sini, kalimatnya saya contoh di sini aja. Nah, ini. Oke, guru membimbing siswa memahami cara melakukan variasi yang tadi kan sudah ada, variasi gerak, ini kita ambilkan dari sini. Nah, misalkan di sini. Oke. Nah, variasi gerak lokomotor dan lokomotor dalam permainan rondes yang akan dilakukan. Ini kita buat 11.
masuk ke yang keempat. Bahasa yang keempat, siswa aktif misalkan. Siswa aktif mengamati dan mencoba contoh peragaan geraknya guru dengan tertib, memperhatikan tahapan gerak, cara melakukan gerakan dengan benar. Ini kita ambil penuh, bahasanya sama. Kita masukkan, gak apa-apa seperti itu, langsung kita enter aja. Nah, nomor 4 sudah jadi. Dilanjutkan ke 5. Nanti guru mengecek keterampilan siswa. Guru mengecek keterampilan siswa. Kita ambil aja bahasanya. Ya, ini Bapak Ibu. Ini aja. Nah, sekarang masuk di kegiatan penutup. Hampir sama dengan kegiatan pendahuluan Bapak Ibu. Di kegiatan penutup dengan pendahuluan bahasanya cenderung sama. Paling di kegiatan penutup nanti kita akan melakukan refleksi, kemudian menyimpulkan, membuat rangkuman dan evaluasi. Kita lebih baik ngopi aja Bapak, mengcopy paste. Ini kegiatan-kegiatan yang sama, termasuk berdoa. Ini pasti sama. Akan lebih cepat apabila kita copy paste. Tampilan kolom 2 kegiatan pembelajaran, komponen 2 nya sudah selesai. Masuk di yang terakhir. Yang terakhir adalah kolom format penilaiannya. Penilaian bahasanya, pengantarnya sama. Saya biasanya menggunakan bahasa seperti ini, bahwa penilaian sikap itu kita menggunakan lembar observasi atau jurnal. Nah, ini kita ambil. Kita masukkan di sini. Misalkan ini kalau di sini pakai cendolan atau pakai apa? Oh, pakai cendolan. Oke, Bapak Ibu, kita pakai cendolan aja. Oke. Menggunakan lembar observasi dan atau jurnal sikap sosial. Nah, di nilai sikap yang mau kita ambil itu misalkan apa saja, misalkan sportivitas, kerjasama, ketekunannya dia ketika melaksanakan praktek, misalkan melaksanakan latihan misalnya, juga bisa. Kita tinggal copy aja, misalkan meliputi kerjasama, aktivitas latihan, tanggung jawab dan sportivitas dalam permainan. Masuk di penilaian yang kedua, penilaian untuk pengetahuan. Di pengetahuan itu bisa diukur dengan tes tulis Bapak Ibu. Kalimatnya saya menggunakan seperti ini. Menggunakan tes tulis melalui soal pilihan ganda dan isai sesuai materi. Saya tulis di sini. Sesuai materi. Ini Bapak Ibu menggunakan
nanti materinya tinggal copy paste aja. Apa tadi? Variasi. Yang ini variasi gerak lokomotor, non lokomotor dan permainan rumus ini kita ambil. Nah, kita masukkan ke sini. Materinya udah keluar. Kita gabungkan. Kita rapikan dulu. Ini kita pakai font berapa tadi? 11. Semuanya sama. Nah, terakhir Bapak Ibu tinggal satu penilaian keterampilan. Jelas sekali Bapak Ibu kalau keterampilan unjuk kerja di olahraga ini penilaiannya menggunakan lembar rubrik penilaian Bapak Ibu, dan beberapa ketentuan-ketentuan tentang kriteria penilaian di keterampilan. Langsung aja kita ambil. Selesai Bapak Ibu. Ini tanda tangan saya untuk yang membuat, kemudian ini nanti tampilan Ibu kepala sekolah. Demikian Bapak Ibu cara cepat membuat RPP yang dapat kami tutorialkan dalam sebuah video. Kalau Bapak Ibu ingin mendownload RPP saya, silakan Bapak Ibu kunjungi di guruberbagi.kemdikbud.go.id. Nanti di sana saya pernah mengupload RPP saya, mungkin 4 kali saya mengupload. Di situ bisa didownload oleh siapa saja, dan Ibu bisa melihat berapa kali orang mendownload RPP yang pernah saya buat. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Semoga tutorial video cara membuat RPP Super 4 ini bermanfaat untuk kita semua dan menginspirasi kita semua. Salam PJOK.